Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang PMH atau perbuatan melawan hukum. Apa itu perbuatan melawan hukum? Mari kita simak. Terminologi 1. Onrechtmatigheid bahasa Belanda. 2. Tort bahasa Inggris atau wrong, salah. 3. Torquerie atau tortus dalam bahasa Prancis. Perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam peribahasa bahasa Latin, yaitu juris pracepta sunt lusec atau honeste fievere atau alterum non lideri atau sum cuique tribueri, atau semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Oke, setelah kalian simak, saya akan menjelaskan sedikit ya guys. Perbuatan melawan hukum secara bahasa lain, yaitu bahasa Belanda. Waduh, gimana bahasa Belanda? Soalnya saya bukan orang Belanda. Ya, saya akan coba. Bismillah. Yang pertama, perbuatan melawan hukum atau PMH dalam bahasa Belanda disebut onrechtmatigheid bahasa Belanda. Dan kedua, bahasa Inggris wrong atau salah. Dan ketiga, torque dalam bahasa Perancis. Perbuatan melawan hukum sendiri adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam bahasa Latin, yaitu pracepta sunt lusec atau alterum non lideri, yaitu semboyan hukum adalah hidup secara jujur dan tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lainnya haknya. Oke? Perbuatan melawan hukum sendiri telah ditulis secara ringkas dan jelas di dalam BW. Apakah kalian sudah mengenal BW? Contohnya seperti ini. Perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1365 buku KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, atau lebih jelasnya seperti di bawah ini. Perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sejak Ares kasus Lindenbaum Cohen tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan 4 hal, yaitu perbuatan itu harus 1. Melanggar hak orang lain, 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau 3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau 4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Perkara Lindenbaum vs Cohen adalah suatu tonggak penting yang memperluas pengertian perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigheid. Perkara tersebut melibatkan 2 kantor percetakan yang saling bersaing, 1 milik Lindenbaum dan 1 milik Cohen. Suatu hari, pegawai yang bekerja di kantor Lindenbaum dibujuk oleh Cohen agar memberitahukan nama-nama pelanggannya berikut penawaran yang diberikan kepada mereka. Dengan data itu, Cohen bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk membuat suatu penawaran baru
yang akan membuat orang-orang akan memilih kantor percetakan daripada kantor Lindenbaum. Untungnya perbuatan Cohen cepat diketahui oleh Lindenbaum. Akibatnya Lindenbaum langsung mengajukan gugatan terhadap Cohen di muka pengadilan Amsterdam. Selain mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Cohen, Lindenbaum juga meminta ganti rugi atas perbuatan Cohen tersebut. Di tingkat pertama Cohen kalah, tetapi sebaliknya di tingkat banding justru Lindenbaum sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena tidak dapat ditunjukkan suatu pasal dari undang-undang yang telah dilanggar oleh Cohen. Akhirnya melalui putusan Hogerot atau Mahkamah Agungnya Belanda tanggal 31 Januari 1919, Lindenbaumlah yang dinyatakan sebagai pemenang. Hogerot menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di pasal 1401 BW termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan sebelum adanya RS tersebut. Pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur pada pasal 1365 KUH Perdata atau pasal 1401 BW hanya ditafsirkan secara sempit. Yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Sebagai contoh, di kota Zutphen, Belanda, seorang pemilik rumah yang tinggal di bagian bawah rumah bertingkat pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemilik rumah yang tinggal di bagian atas. Penyebabnya, barang-barang yang berada ruangan di bagian bawah menjadi rusak karena pemilik rumah di bagian atas menolak untuk menutup kerannya. Akibat musim dingin, pipa saluran air di bagian bawah pecah, sehingga ketika pemilik rumah yang di atas menyalakan keran, justru yang di bagian bawah menjadi kebanjiran. Ketika itu, gugatan perbuatan melawan hukum tersebut ditolak karena tiada pasal dari suatu undang-undang yang mengharuskan pemilik rumah bagian atas untuk mematikan kerannya. Oke, setelah melihat penjelasan tersebut, kita masuk pokok bahasan nomor 1, pengertian melanggar hak orang lain. Saya akan sedikit menjelaskan pengertian melanggar hak orang lain adalah pengertian melanggar hak orang lain di sini mencakup area detonasi yang luas. Orang tersebut tidak harus subjek yang bertempat tinggal di lokasi yang terkena dampak langsung pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, atau yang lebih jelasnya seperti di bawah ini. 1. Pengertian melanggar hak orang lain. Pengertian melanggar hak orang lain di sini mencakup area detonasi yang luas. Orang tersebut tidak harus subjek yang bertempat tinggal di lokasi yang terkena dampak langsung pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Orang ini dapat terdiri dari mereka yang dirugikan secara idealisme, misalnya para aktivis lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan. Dalam kasus gugatan terhadap PT ini, Indrayon Utama 1988 misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI sebagai penggugat adalah lembaga swadaya masyarakat yang tidak berdomisili di kawasan Sumatera Utara, tetapi oleh hukum dimasukkan ke dalam kategori subjek hukum lingkungan yang ikut dilanggar kepentingannya. Catatan di atas berkorelasi dengan asas penting dalam hukum acara, yaitu point de interest atau point de action. Kita masuk subpokok pembahasan yang kedua. Pengertian bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku adalah kewajiban undang-undang. Dalam penafsiran demikian, karena rumusan Hogerot tentang pengertian perbuatan melawan hukum tahun 1919 itu menjiplak secara harafiah rancangan Undang-Undang 1913 atau penjelasannya seperti di bawah ini. 2.
pengertian bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku adalah kewajiban menurut undang-undang. Penafsiran demikian karena rumusan Hukum tentang pengertian perbuatan melawan hukum tahun 1919 untuk menjiplak secara harfiah rancangan undang-undang tahun 1913. Kata undang-undang di sini meliputi undang-undang dalam arti material termasuk peraturan perundang-undangan pidana. Ini berarti seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena mencuri atau menipu di samping dapat dituntut secara pidana, dimungkinkan pula karena kerugian yang ditimbulkannya untuk digugat secara perdata. Oke, baik. Yang ketiga, pengertian bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan keputusan. Apa yang dikenal sebagai bertentangan dengan keputusan? Seperti di bawah ini. 3. Pengertian bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan. Apa yang dikenal sebagai bertentangan dengan kepatutan adalah jika satu perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan 2. Perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Baik, setelah itu kita masuk ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau PMH. Yang lebih jelasnya seperti di bawah ini. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. 1. Adanya perbuatan. Konsep perbuatan di sini merupakan perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif disebut sebagai daad. Perbuatan negatif yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda, nalatigheid atau kelalaian atau onverschilligheid atau kurang hati-hati sebagai ditentukan dalam pasal 1366 KUH Perdata. Kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja. Yang kedua, unsurnya perbuatan melawan hukum. Yang lebih jelasnya di bawah ini. 2. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. 2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum atau onrechtmatig sama dengan melanggar undang-undang atau onwetmatig. Oke, setelah kalian simak, kita masuk ke unsur yang ketiga. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang lebih jelasnya seperti di bawah ini. 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Untuk itu, kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan apabila ia bertindak daripada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu. Apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan, artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. A. Ada unsur kesengajaan. B. Ada unsur kelalaian. C. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Seperti keadaan overmeh, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. Unsur yang keempat adalah ada kerugian bagi korban. Yang penjelasannya seperti di bawah ini. 4.
ada kerugian bagi korban. Penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya 3 unsur, yaitu biaya kerugian yang sesungguhnya dan keuntungan yang diharapkan atau bunga. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Berdasarkan jurisprudensi, ganti kerugian yang diikuti adalah kerugian material dan immaterial. Yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, atau yang lebih jelasnya seperti di bawah ini. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori adequate Verorzeking dari von Kris. Menurut ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung. Oke, setelah itu kita masuk unsur yang keenam, yaitu pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum. Yang lebih jelasnya di bawah ini. Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, baik karena berbuat atau positif culpa in committendo, atau karena tidak berbuat atau pasif culpa in omittendo. Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu 1. Tanggung jawab langsung. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 dari pasal 1365 KUH Perdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. 2. Tanggung jawab tidak langsung. Menurut pasal 1367 KUH Perdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Oke, sekian dari penjelasan perbuatan melawan hukum dari saya, M. Thorikur Rahman dari Fakultas Hukum Trunojoyo Madura. Semoga bermanfaat bagi kalian dan tentunya setelah ini kalian akan mengerti tentang perbuatan melawan hukum tersebut. Oke, jangan kemana-mana dan jangan berpindah channel dari channel ini. Saya kasih waktu 5 menit untuk like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.